jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islami Twindah. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Temanya adalah tentang wasiat-wasiat yang terlarang. Sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita yang ada di studio ya. Saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah tayangan terlebih dahulu tentang penyesalan anak yang menggugat ayahnya sendiri karena meminta warisan. Ini dia tayangannya. Ini siapa yang ngomong gitu? Ini bapak. Itu Deden. Nah, saya. Ya mungkin saya ini bukan panitia siapa yang menentukan neraka dan surga gitu ya. Tapi agak berat buat anaknya ini untuk mendapatkan pintu dari birrul walidain untuk pintu surga dari orang tua ini. Nauzubillah min zalik ini ya. Bicara masalah tentang orang tua nih buat kita nih mengingatkan lagi buat diri kita masing-masing. Buat semua yang lagi nonton ya. Kalau bisa ya orang tua lagi dirawat di rumah sakit ya, didoakan, dikunjungi, dibuat senang, jangan ditagi-tagi warisan atau wasiat, nauzubillah min zalik. Itu bicara masalah hal kecil ibaratnya, nyari juga enggak gitu ya. Yuk dipusingin gitu loh. Nah sekarang buat Ustaz Syam nih mau nih ya, akhirnya kan jadi nyesel sendiri dituntut balik orang tuanya. Bener. Orang meninggal, orang tuanya belum maafin lagi. Itu susah itu dosa sama orang lain, apalagi orang tua. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Ustaz Syam gimana nih caranya ya, yang terbaik dalam membuat wasiat ya? Apakah perlu semua keluarga anak-anak kita kumpulkan gitu kan? Atau kita bisa panggil sendiri-sendiri aja? Bagaimana baiknya? Karena takutnya nanti pada saat mengeluarkan wasiat ini ada yang tersinggung karena nggak cocok dengan wasiat tersebut. Bagaimana penjelasannya? Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jadi kalau dalam negara kita memang sudah diatur gitu. Syarat wasiat ini adalah adanya 2 orang saksi ya. Falyaktub ya katibun, ada 2 penulis atau ada 2 saksi yang dipercaya dan sudah dewasa, sudah balik dan berakal. Kemudian dalam hukum fikih disebutkan bahwasanya Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada rukun daripada wasiat ini. Yang diperlukan hanyalah orang yang berwasiat dengan orang yang diwasiatkan. Jadi cuma 2 situ, orang yang berwasiat dan orang yang diwasiatkan atau sebutannya musi dan musalah gitu. Orang yang diwasiatkan dan orang yang berwasiat. Namun di ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukunnya wasiat itu adalah harus ada sigat. Jadi sigat itu artinya adalah ucapan yang jelas. Saya wasiatkan kepadamu atau saya berwasiat untukmu tanah yang di sini kau berikan kepada wakaf jalan untuk orang menuju ke masjid. Atau saya wakafkan itu untuk yang namanya kepentingan umum masyarakat dan saya berwasiat. Jadi ada ucapan yang jelas dalam ulama Hanafiyah atau madhab Hanafi. Tapi jumhur ulama mengatakan minimal rukunnya ada 4. Yang pertama musi, orang yang berwasiat. Dan orang yang berwasiat ini syaratnya adalah yang berakal, yang dewasa, yang sudah mumayyiz. Jadi anak di bawah 10 tahun yang belum tahu mana baik dan buruk itu belum terhitung wasiatnya. Berakal orang gila tidak diterima wasiatnya gitu. Orang yang sudah balik itu yang diterima wasiatnya. Orang yang memberi wasiat yang pertama. Kemudian yang kedua musalah. Orang yang menerima wasiat. Jadi kalau tidak ada yang menerima siapa mau di mana wasiatnya nih. Jadi ada yang memberi, yang menerima. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana caranya, apakah dipanggil anaknya? Dipanggil. Karena dia orang yang akan menerima wasiatnya. Misal mau berwasiat tanahnya untuk yang namanya pesantren atau untuk yayasan, maka panggil anaknya yang penerima waris, hak waris, dan juga panggil yang penerima wasiat tadi. Nah, warisanku nanti hanya tersisa yang ini. Kenapa? Karena yang ini tidak sampai sepertiga tapi ya, karena yang ini saya mau wasiatkan untuk dibangunkan pesantren atau saya wasiatkan untuk pembangunan masjid. Jadi yang menerima wasiat tersebut. Kemudian yang ketiga, rukunnya adalah barang yang diwasiatkan.
Harus ada barang yang diwasiatkan tersebut. Harus menjadi miliknya gitu. Jadi jangan belum jadi miliknya udah diwasiatkan kepada orang lain. Belum tahu hak milik siapa, enggak jelas sertifikatnya, enggak jelas surat-suratnya, baru dia wasiatkan kepada orang lain. Maka ini juga tidak sah. Dan yang keempat, rukunnya adalah harus ada sigatnya. Apa itu sigat? Yang tadi kita ucapkan, yakni ucapan yang jelas-jelas. Kalau sekarang mungkin bisa dengan cara voice recorder atau mungkin divideokan sebagai barang bukti, dan juga memang harusnya ditulis supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam hal mengumpulkan keluarga, alangkah baiknya jikalau dikumpulkan semuanya, baik yang memberi ataupun yang menerima ataupun saksi-saksi, mereka dikumpulkan untuk apa? Untuk menjaga perselisihan yang nanti ada di kemudian hari. Mungkin orang tuanya masih ada, mereka masih rukun. Belum tentu nanti orang tuanya sudah tidak ada, ternyata yang bermasalah adalah orang baru yang masuk. Misal Nauzubillah menantunya, min zalik. cucunya. Ya Allah. Ya. Tapi yang jelas bicara masalah tentang wasiat ini lebih baik atau semakin baik kalau banyak orang yang menyaksikan gitu ya, Bener, banyak saksi gitu betul. ya. Kalau misalnya banyak saksi ini nggak ada yang mangkir lagi nih, Iya, nauzubillah benar. gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, kita bicara masalah tentang sebelum iklan tadi. Ya ini Ustadz Bani masih ada PR-nya nih, masalahnya tadi saya tanya belum dijawab. Nah sekarang kalau buat orang tua atau mungkin pasangan ya, yang nggak punya harta, apa perlu bikin wasiat? Kayaknya nggak ada harta yang harus diwasiatin, nggak ada harta yang harus dibagiin. Nah ini gimana Ustadz Bani? Kata Bani katanya, Ustadz Bani tadi katanya ada ya. Mohon izin dong penjelasannya silakan. Udah dicek belum di ATM itu ya? Nggak tahu ATM-nya gimana tuh. Ya silakan tafadhol Ustadz. Mohon izin Ustaz, Maulana, Ustaz Syam, juga Mas Fadli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Pada dasarnya syariat agama kita ini meringankan, bukan memberatkan. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah tidak menurunkan Al-Quran ini, syariat agama ini untuk memberatkan. Maka syariat ini diturunkan memudahkan. Sehingga ketika kita menemukan sesuatu yang nampaknya sulit untuk dikerjakan, maka hukum itu bisa berubah. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Maulana, bahwa hukum wasiat pada asalnya wajib. Tapi dia bisa berubah sesuai dengan kondisi, situasi, dan keadaan. Yang tadinya wajib bisa menjadi mubah, sunnah, bahkan bisa menjadi makruh dan haram. Nah, bagaimana kondisinya jika misalnya yang mau meninggal ini tidak memiliki harta? Ya. Jangankan untuk diwasiatkan, untuk anak-anaknya saja udah ketar-ketir anaknya. Dapat apa enggak saya ini? Apa yang ditinggalkan nih? Maka dalam kondisi seperti ini, Allah sudah katakan, Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu intaraka khaira. Dalam Al-Baqarah 180 tadi itu, inti atau kuncinya wasiat itu adalah intaraka khaira. Jika meninggalkan khaira. Ahli tafsir sepakat khaira, Imam Mujahid sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid, dalam Al-Quran itu pasti merujuk kepada harta. Jadi dia menuliskan wasiat, memberikan wasiat harta kalau ada hartanya. Kalau tidak ada hartanya maka tidak perlu. Ya, kalau dia memaksakan maka hukumnya menjadi makruh disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana. Maka tak perlu mewasiatkan atau memaksakan diri untuk memberikan wasiat. Kalau tidak ada harta maka cukup wasiat ketakwaan. Panggil semua anak-anaknya. Nah, ayah nggak bisa meninggalkan harta yang banyak. Ayah tak meninggalkan apartemen, gedung, rumah. Yang hanya ayah tinggalkan yaitu ketakwaan. Tolong jangan tinggalkan sholat. Tolong jangan tinggalkan kewajibanmu kepada Allah. Jangan kalian melakukan kesyirikan. Jangan kalian bla bla bla. Nah, ketakwaan yang kita pesankan. Jangan harta tidak kita wasiatkan, ketakwaan pun tidak kita pesankan kepada anak kita. Nah, itu. Jadi kalau ada harta silakan berikan wasiat. Kalau tidak ada harta maka jangan memaksakan diri kita. Maka syariat agama kita ini begitu luar biasa. Buat anak, keluarga, ketika orang tua kita memberikan wasiat kepada kita, itu adalah amanah yang harus kita tunaikan. Jangan merasa berat. Ustadz gimana ya kita menunaikan wasiat ini, tapi kayaknya sayang Ustadz, mending bagi-bagi kita aja gimana. Itu wasiat orang tua kita, itu adalah harta dia yang dicari dengan peluh keringatnya. Yang ingin dia bawa untuk menemaninya ke alam kubur sana, menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita ini nggak berusaha, nggak ikut andil dalam harta itu. Maka jangan kita halang-halangi harta ini untuk dibawa orang tua kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita tunaikan, kalau perlu tambahin, nah, itu mantep. Saya dapat jatahnya sekian, tapi untuk wasiat orang tua saya sekian, kayak kurang banyak, ayo kita tambahin. Itu yang afdal. Itu yang afdal. Ya, maka
ayo sebelum ajal menjemput kita bekerja maksimal untuk mendapatkan harta yang halal, harta yang barokah. Dengan itu insya Allah mudah-mudahan ketika kita meninggal ada harta yang kita tinggalkan dan ada harta yang kita wasiatkan untuk keluarga kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak. Jadi paling bagus itu bicara masalah wasiat kalau nggak punya harta atau materi ya, bicara masalah tentang ketakwaan dan ilmu. Itu Karena sebenarnya bicara materi itu bisa dicari gitu loh. betul. Ketakwaan dan ilmu ini yang bakal kita nanti di akhirat juga buat anak-anak ini, masya Allah luar biasa. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak ilmunya nih. Nah buat jamaah yang ada di rumah yang udah nggak sabar nih, mungkin yang udah mengirimkan pertanyaan, yang minta dijawab sama guru-guru kita, langsung aja kita masuk nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak yang sudah bergabung di Islam Indah. Apalagi yang nonton, yang setia, Masya Allah, terima kasih banyak. Ajak nih supaya tidak terjadinya perbedaan pendapat, kekacauan, pertengkaran. Makanya wasiat ini penting kita bahas. Nah, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan langsung Ya. ini Ustaz langsung ya. pertanyaan. Supaya Ya. semuanya bisa dapat ini Oke. jawaban. Insya Allah. Dari Instagram @rednabona. Red Nabona. Heran katanya disuruh bertanya. Tapi mana nggak ada jawabannya dari pertanyaan saya. Lah gimana makanya? Gini Ustaz. Ya protes nih Ustaz. Ini Gimana protes. tuh gimana Jadi, tuh. saya jawab dulu ya, insya Allah. Gini, semua pertanyaan pasti akan dijawab. Yang jelas sabar aja ya. Pokoknya insya Allah apakah dijawabnya langsung atau dijawabnya lewat tausiah gitu. Oh gitu Ustaz ya. Jadi sabarlah jamaah ya. Sabar, insya Allah, Harus insya Allah. sabar. Kita Ya. harus cari lagi yang pertanyaan. Oke, siap. Assalamualaikum. Oh ini ada nih Waalaikumsalam dari hamba warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika suami saya sebelum meninggal berwasiat supaya tidak menikah lagi? Tapi saya tidak menjawab saat itu. Apakah wasiat itu harus saya jalankan? Karena saat ini ada laki-laki yang serius untuk menikahi saya. Tapi saya tidak mau mengkhianati almarhum suami saya Ustadz. Saya harus bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus sampaikan rezeki jodoh ajal tidak ada yang tahu. Dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Makanya wasiat seperti ini sebenarnya tidak wajib untuk dipenuhi. Tidak wajib karena sesuatu melanggar syariat. Karena syariat yang namanya pernikahan tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Namun makruh untuk meninggalkannya karena ini sudah jadi wasiat. Maksudnya kemungkinan suaminya menginginkan istrinya nanti menjadi istri akhiratnya. Beda laki-laki, beda perempuan. Kalau laki-laki meninggal istrinya bisa menikah lagi dan nanti akan kelak di hari kemudian bisa bertemu. Berbeda pendapat tentang perihal kalau wanita yang ditinggalkan suami dan dia akan bersama dengan suami yang terakhirnya. Maka dikhawatirkan kalau dia nikah lagi tidak akan bertemu dengan suami yang pertama. Nah, jadi makruh hukumnya untuk meninggalkannya. Dan menurut Imam Maliki mewajibkan memenuhi janjinya bila ada sebab lain yang mendukung. Contoh, ternyata anaknya yang banyak mau diurus. Jadi sebaiknya mungkin jangan nikah dulu. Atau jangan menikah sesuai perintah dari keinginan suaminya supaya mengurus anak-anak. Dan ada hadiah loh buat wanita yang tidak menikah setelah meninggalnya suaminya. Dibangun satu istana di surga. Gitu. Tapi masalahnya udah Dengan ada yang deketin, alasan, Ustadz. Masalahnya udah ada yang deketin. iya dengan tunggu dulu. Dengan alasan mau ya kalau ada yang mendeketin lihat dulu posisinya. Apakah memudahkan atau malah menyulitkan. Karena bisa jadi juga laki-laki jangan nikah lagi. Tapi siapa yang mau menafkahi? Iya benar juga. Jadi siapa yang menafkahi? Ternyata ada yang datang, maka jawabannya silakan aja. Baik. Ya, kalau Tapi tidak ada Ustadz, menafkahi ya. kita masuk pertanyaan kedua tapi Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Instagram Amba Allah. Jadi tidak dibaca namanya ya, dirahasiakan ya. Dirahasiakan. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya jika membuat wasiat dengan paksaan Ustadz? Karena kakek saya memaksa orang tua saya ketika lagi sakit sudah berbaring memaksa untuk ayo bikin surat wasiat dan isinya ini artinya atas nama di sana. Jadi sudah diminta dicatat kayak dipaksa. Ya Allah sakit hati saya lihatnya tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya harus gimana Ustadz? Ini masalah yang namanya wasiat, tapi yang tidak berhak dapat wasiat sebenarnya. Ya, dari yang disebutkan tadi kakaknya minta orang tuanya
ketika orang tua, kakak apa kakek Ustaz? Kakak. Oh, ya udah. Maaf, saya salah baca. Siap. Jadi kakaknya nih minta ke orang tuanya untuk membuatkan wasiat bahwa semua warisannya atas nama kakaknya. Berarti ini zalim dan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sudah disampaikan tadi guru kita Ustadz Bani bahwa Ustadz Maulana juga sudah menyampaikannya bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris itu sudah punya jatahnya tersendiri. Wasiat itu hanyalah kelebihan daripada warisan atau sudah dikeluarkan duluan yang tidak melebihi sepertiga daripada kepemilikan hartanya. Jadi kalau kakaknya berbuat demikian bisa diperkarakan di pengadilan agama dan juga dosanya adalah dosa ditanggung oleh kakaknya. Kalau sakit hati ya udah, kalau sanggup untuk ridho ya ridho, tapi kalau tidak sanggup untuk ridho silahkan dibawa ke meja hijau atau ke pengadilan agama karena yang mengatur seperti ini biasanya bisa dibantu lewat pengadilan agama atau apapun itu orang-orang yang berhak. Misalnya kakaknya tadi zalim dengan cara ke orang tua, maka disampaikan bahwasanya harta tersebut atau surat tersebut tidak sah di mata hukum dan tidak sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ini Ustaz, masalah wasiat yang batal. Adakah wasiat yang batal seperti Gini. tadi itu? Ini ada wasiat yang batal. Jadi bukan saja wudu yang bisa batal, bukan saja salat yang bisa batal, ternyata ada wasiat yang bisa batal. Oh, Mau gitu. tahu wasiat Mau, apa mau, saja yang mau, bisa mau, batal? Ustaz. Sudah tertata wasiatnya ternyata batal. Ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kayak tadi itu pasti batal itu. Maksa lagi.